Anda kembali dalam Talk to News, kita kembali berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami di sini. Saya ke Prof. Joni. Prof. Joni, bagaimana menangkal potensi kecurangan? Ini bagian dari evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya, apakah itu masih ada? Dan utamanya kan kita lihat contoh-contohnya kan ada joki lah, kemudian ada soal bocor, apakah itu masih terjadi atau sudah tidak ada lagi? Jadi di dalam mekanisme ujian yang berlangsung SBMPTN itu ada mekanisme yang disebut dengan evaluasi dan validasi. Di dalam hal ini semua jawaban yang masuk oleh kita kemudian diproses dan kemudian diolah untuk divalidasi apakah semuanya jujur apa tidak. Itu kita ada mekanisme quality controlnya lah istilahnya begitu. Nah, hanya mereka yang betul-betul bersih terhadap kecurangan-kecurangan ini yang kemudian diproses untuk tahap berikutnya. Baik. Jadi secara prinsip itu sebabnya Prof. Rafiq tadi mengatakan kita jamin tidak ada kecurangan. Karena kalau yang curang dengan sendirinya sudah disisihkan sejak awal. Baik. Apakah ini juga bagian dari metode pengawasan yang semakin berketat? Barangkali ada kelengkapan dari teknologi yang baru? Betul. Jadi kita mengembangkan suatu software ya untuk mendeteksi adanya kecurangan seperti ini. Jadi karena sekarang sudah basisnya semua menggunakan sistem IT, itu mudah sekali mengeceknya. Jadi karena itu saya himbau kepada anak-anak, adik-adik ya, jangan sekali-kali berbuat curang. Percuma kalau ada yang mengatakan punya nilai itu, punya soal dan sebagainya itu. Bohong itu cuma itulah ya cara dia untuk menipu seseorang. Tapi secara prinsip kami melakukan proses validasi dan meyakinkan bahwa semua jawaban yang ada itu hanya yang mereka yang jujur yang bisa diproses lebih lanjut. Baik, di tengah berjalannya dialog kita ini semakin menarik setelah saya kedapatan pesan ini dari masyarakat, boleh saya sampaikan? Ini disampaikan ke salah satu akun media sosial saya. Assalamualaikum, saya mau ikut daftar Pak SBMPTN namun tidak punya uang, bagaimana caranya? Bisa, jadi ada program beasiswa oleh pemerintah melalui Kementerian Ristek Dikti, itu namanya program bidik misi. Bagi orang tuanya yang tidak mampu, tolong mendaftarkannya melalui sekolah yang bersangkutan. Dan bahkan kalau nanti diterima, itu sampai lulus nol, tidak membayar sama sekali. Ya, ini tadi termasuk program yang apresiasi Papua segala tadi ya, itu sebenarnya biayanya dari pemerintah yang selama ini kita lakukan. Program bidik misi sebagai contoh di UNS misalnya, itu setiap tahun ada 1.300 yang bisa kami tampung. Sekarang ini ada 5.400 yang masih berstatus mahasiswa di kami. Bahkan kemarin dari mereka yang sudah angkatan pertama lulus bidik misi itu ada 340. Itu ada 85 itu lulus cum laude. Lulus cum laude, luar biasa. Karena tidak membayar sama sekali sampai selesai kuliah. Bahkan ada yang juga lulus dokter, gitu misalnya. Nah ini berarti pemerintah memberikan perhatian baik. Tidak hanya kepada orang kaya, artinya PTN bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk semua. Tidak berbelit-belit ya proses untuk tidak berbelit-belit, tidak berbelit-belit. Ya. Silakan, Prof. Jadi Mas Abram dan masyarakat, tahun ini saja pemerintah itu menyediakan beasiswa bidik misi untuk 80.000 orang. Dan nilainya itu tidak kecil, 3,5 triliun untuk beasiswa bidik misi. Jadi itu tambahan saya, makasih. Baik, Prof. Budi, ke Anda juga soal teknis penyelenggaraan juga. Soal pengawas kan biasanya kan ada disiapkan, dan juga soal lembar jawaban dan juga lembar pertanyaan itu, apakah itu sudah baik semuanya, tidak ada rusak dan kemudian distribusinya sudah merata? Jadi prinsipnya begini, kami dari panitia penyelenggara SBMPTN ini semua mengacu kepada pedoman operasional baku. Jadi apapun yang kita lakukan, mulai dari pembuatan soal, pelaksanaan dan sebagainya, itu mengacu kepada apa yang sudah kita buat. Nah, termasuk sekali lagi kalau kita sudah bicara penyelenggaraan, itu kita ada persyaratan-persyaratan yang harus kita memenuhi. Sebagai contoh, dalam satu kelas itu pasti kita sudah ada mekanisme yang harus dijalankan oleh para pengawas untuk mencatat ini dan itu dan sebagainya, termasuk bagaimana sampai hanya mengedarkan soal, mengedarkan ini semua diatur, Mas. Dan setiap ruangan itu juga ada
batasan. Jadi satu orang itu mengawas berapa orang. Jadi itu yang semua harus dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Baik, ke Pak Sujono. Pak Sujono, bagaimana kemudian BNI mainkan peran utamanya dalam teknis mempermudah masyarakat untuk utamanya adik-adik kita mendaftar SBMPTN? Itu tadi, ya terima kasih. Kami dengan 46.000 outlet yang disebar luas seluruh Nusantara ya, dengan 24 jam plus 7 hari. Jadi Sabtu Minggu kami juga melayani, ada weekend banking. Kami harapkan calon-calon mahasiswa bisa mudah mendaftar dan segera datang ke BNI terdekat. Kalau yang nggak ada BNI, ada agen. Dan semuanya gratis. Nah, bagaimana sebaran agen ini? Apakah sudah merata juga? Ada 43.000, kita harapkan di daerah pelosok sudah masuk, sehingga akan ada kemudahan. Kalau nggak ada pun kami ada internet banking, ada mobile banking yang sekarang sudah efektif semua. Dan kalau dari tadi disampaikan semua sudah terisi, sehingga semua fasilitas yang ada di BNI, outlet maupun e-banking, semua sudah dimanfaatkan calon mahasiswa. Dan kami juga menunggu mahasiswa terbaik untuk menjadi calon-calon pemimpin BNI dan calon-calon pemimpin bangsa. Baik, mengapa sih pendidikan? Apa sih komitmen BNI untuk ini? Untuk pendidikan di tanah air sebetulnya? Ya, itu tadi komitmen BNI adalah salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Sehingga dengan masyarakat yang cerdas, yang tentunya perekonomian dan kehidupan Indonesia tentunya akan lebih baik lagi. Dan kita harapkan ya mereka akan jadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Baik, tentu saja itu ekspektasi kita bersama ya Bapak-Bapak ya. Terakhir dari Prof. Rafiq, apa yang ingin disampaikan? Begini, karena waktu yang pendaftaran tadi hanya sampai tanggal 5, kami menghimbau kepada saudara-saudara yang akan mendaftar, ini jangan pada menjelang akhir. Itu akan terjadi peak season dan kemudian nanti sistem mungkin akan jadi soal, sehingga kami harapkan tidak usah menunda-nunda. Ya. Kemudian yang kedua, tadi tidak hanya di BNI sebenarnya ada 2 lagi bank, yaitu selain BNI bisa ke Mandiri dan yang juga satu lagi ke BTN. Ini. Yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Prof. Joni kepada masyarakat khususnya orang tua, jangan mudah kena bujuk rayu bahwa katakan dengan imbalan tertentu bisa masuk ya, jurusan favorit. Itu sama sekali tidak betul. Itu berarti hanya orang cari-cari saja. Para rektor kami semua berkomitmen tidak akan melakukan hal seperti itu. Baik, Prof. Joni. Ya. Mungkin yang ingin saya tambahkan ini begini, masuk perguruan tinggi negeri itu sangat kecil, katanya sangat kecil sih porsinya. Jadi artinya sangat ketat sekali. Jadi kesempatan emas. Kalau misalnya besok diumumkan SNPTN sudah keterima, berdaftarlah. Jangan sampai kemudian tidak dimasuki, karena itu akan merugikan adik-adiknya lain gitu. Baik. Kemudian yang tidak keterima SBMPTN, kalau sudah masuk SBM, masuklah di SBMPTN. Kalau masih belum keterima, barulah mandiri. Jangan kemudian SNPTN sudah masuk, kemudian tidak daftar, ikut lagi SBMPTN. Kalau begitu, maka bisa-bisa SMA-nya jadi blacklist gitu loh. Jangan sampai merugikan yang lain gitu ya, intinya gitu. Ke Prof. Budi terakhir, ini soal media sosial barangkali. Bagaimana sosialisasi ini, media sosial saat ini kita sangat menantikan tentu saja adik-adik kita yang saat ini menggunakan media sosial untuk akun membuka informasi. Pada prinsipnya sekali lagi informasi itu sudah ada melalui jalur apapun. Melalui jalur apapun. Sehingga sekali lagi adik-adik segera untuk mendaftar dan besok sudah pengumuman SNMPTN yang tidak segera. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa adik-adik itu mempunyai 3 pilihan. Jadi artinya bisa memilih 3 program studi. Nah, kalau memilih 1 program studi itu boleh memilih di perguruan tinggi manapun. Misalkan orang Papua mengambil Jogja atau UI atau ITB dan sebagainya. Tapi kalau mengambil 2 program studi atau 3 program studi, salah satunya harus di wilayah di mana dia akan melakukan tes. Itu aja. Terima kasih.
Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama kami dalam Talk to Ainus pada malam hari ini. Kita berharap tentu saja pendidikan di tanah air semakin meningkat. Di penghujung perjumpaan saya mengutip ungkapan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya membentuk intelektualitas bangsa, namun juga lebih luas lagi memanusiakan manusia Indonesia. Saya Abraham Silaban, undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.